sore semua. Jangan dikit bang. Jadi serem. Selamat sore semua. Tadi udah banyak ditambahkan oleh rekan saya, saudara Rahmat. Kalau dari saya kemarin terkait ini kan karena gerbongnya yang pertama saya yang bawa nih ke Bang Rasman. Rasman yang sebenarnya Bang Rasman kasusnya udah banyak. Jadi saya tambahi, saya bikin capek dulu Bang Rasman ya Bang ya. Jadi pada prinsipnya saya di sini hanya penegasan kepada saudari NM. Mari kita sama-sama fokus ke perkara yang kita sekarang hadapi. Apa yang saudara lakukan, fokus, jangan melebar kemana-mana. Jangan serang pribadi Bang Rasman, jangan serang pribadi saya maupun rekan-rekan pengacara yang lain. Oke? Kalau kita sejauh ini juga akan fokus. Kalau saya di sini kapasitasnya sebagai kuasa hukum Fadel, saya akan fokus tanpa melebar kiri dan kanan. Dari awal selalu saya katakan kepada semua netizen, saya ajak kita sama-sama bongkar kasus ini. Kalau memang Fadel, klien saya, memang terbukti bersalah, biar proses hukum yang berproses. Jangan jadi kita hakim, karena ada hakim yang menuntut dia nanti di kemudian hari, kalau memang dia terbukti bersalah. Ini kan rentetannya masih status penyidikan nih. Sama-sama kita nunggu, sabar, proses hukum. Saya rasa pihak Polres Jakarta Selatan akan kooperatif dan on the track seperti yang kita harapkan. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Pak Umar. Di depan, di tengah. Silakan tanya, silakan. Bang, padahal nggak kelihatan bang. Pertanyaannya apa? Apa yang mau ditanya? Terkait tadi pelaporan pengambilan tadi bang. Jadi saya merasa terhina, tercela gara-gara masalah anak. Sebenarnya saya nggak mau tahu urusan anak. Jadi saya mau lindung di sini karena keluarga kena semua keluarga sampai ke LPT juga terhina semua dari kita. Jadi itu aja. Jadi saya laporkan semua apa yang dia omongin dari awal sampai mungkin kalau sampai sekarang kebanyakan. Jadi saya ambil yang poin-poinnya aja. Berarti dia dibentuk sakit hati ya, Pak Umar? Sakit hati makanya melapor. Bukan lagi sakit hati. Sakit banget. Martin, ini yang paling besar yang mewakili. Ya, jadi kan awal mulai dari bulan Maret nih ya. Semua dari bulan Maret kita diam semua nih. Satu keluarga diam semua. Sampai di bulan September. Di September itu semua kita emosi ya. Jadi semuanya kita klarifikasi, satu klarifikasi waktu rekan kita yang lama ya, kuasa hukum kita yang lama. Dari situ mulai semua menyerang. Dari fitnahan itu dari yang Maret semua diputer semua, digiring opini semua. Jadi untuk semua netizen, saya yakin semua pinter-pinter. Saya yakin semua bisa menilai mana yang benar, mana yang salah, mana yang fitnah, ya, mana yang fitnah, mana yang bukan. Jadi udah dipastikan dari awal kita difitnah, kita diam saja karena kita satu keluarga aja nih. Jadi di Indonesia, khususnya di Jakarta, kita satu keluarga, kita selalu difitnah oleh oknum-oknum mereka ini. Jadi khusus untuk saya, siapapun yang terjerat dari bulan Maret sampai September, saya akan kejar siapapun, ya, siapapun fitnah itu akan saya kejar semuanya. Kejar dalam kategori apa nih bang? Iya, fitnahan itu akan saya kejar semua. Gak bakal lolos, semuanya saya akan kejar. Berarti akan dilaporkan yang non-fitnah? Iya, masalah hukum semuanya bakal akan saya kejar semua. Detail dari mulai Maret ya, oknum-oknumnya udah saya kumpulkan semua. Ya, jadi udah semuanya kita kumpulkan semua buktinya, tinggal tunggu tanggal mainnya. Bang, ada berapa akun bang yang sudah dikumpulkan mungkin bang? Ya, nanti tahu deh dari Sudah ada beberapa akun dan itu sedang kami dalami. Nah, silakan Pak Del. Gimana? Ini tadi dia sempat agak itu dia ada Dati datang, kamu tadi mau nyamperin ya? Ya, mau nyamperin bukan mau mengancam, bukan, cuma pengen apa? Ini salaman. Kenalan. Ya, coba jelasin. Sama-sama aja kan.
Yang mungkin yang paling banyak nyerang gua kan itu dari awal kan si Y itu ya. Ya, si Y siapa sih? Siapa? Jongki Komaladi apa siapa itu? Y. Nggak penting itu ya. Jadi enak nih namanya dia nanti naik gitu. Ya, jadi ya datang tadi agak sempet panas aja. Nggak, mungkin kalian kan belum pernah ngeliat gue marah atau gimana kan. Biasanya kan gue santai atau gimana ketawa-tawa. Berani aja datang gitu, berani. Mungkin datang buat urusan yang lain tapi pas ketemu gue. Jadi jangan pernah main-main deh sama gue deh. Gue di sini dari awal sama Loli baik-baik aja, lurus-lurus aja. Ada banyak oknum ya kan? Ya, oknum. Ada banyak oknum yang mungkin membuat cerita yang tanpa pengetahuan gua, apapun omongannya Loli di blunder, apapun itu gua ngejagain biar omongannya dia nggak di blunder, biar dia nggak curah sana sini. Siapapun, gua bilang sama Loli, gua di sini posesif itu bukan sama laki, bukan. Gua posesif buat ngejaga lu, karena yang dibikin blunder itu selalu lu, bukan gua. Selalu lu. Dari awal datang ke Indonesia 3 Maret datang, gue udah diancem sama slot gue udah diancem. Kalau misalnya kalau misalnya Loli nggak bayar nih utang, gue bakal sebarin kalau lu yang pakai duitnya Loli. Itu si Y itu ya? Bukan, ada. Oh, ada ya? Ada Itu dari siapa Pak? Itu ada. Nah, C. gitu. Jadi jangan kabur-kaburan saya itu tuh. Saya itu jangan kabur-kaburan, dia jadi saksi jangan kabur-kaburan. Jangan pura-pura ke luar negeri kemana, jangan kabur-kaburan. Gue pantau terus dia. Tetap gue pantau. Dia yang bertanggung jawab. Harus dia yang bertanggung jawab karena dia yang berani datang ke Y, berani datang ke ibunya Loli, berani ngomong ke sini sampai dia kan ngomong, oh gua depan ibunya begini. Ada rekaman omongan ibunya sama dia dikirim ke gua. Jadi kalau buat ibunya Loli jangan percaya sama itu orang. Dia itu muka dua. Ada rekamannya? Ada di saya. Ada. Jadi kalau misalnya dibilang dia, wah Cindy itu siapa jadi kesebut namanya nih. Sampai angot nih, kesebut namanya nih. Kesebut namanya. Tersebut namanya nih gua nih. Ya pokoknya intinya itu orang harus tanggung jawab dia. Karena dari awal memang Kan katanya dia, bapaknya pernah ngomong, gak ada kata maaf kalau lu bener. Ya, jangan sampai maaf depan gua nanti. Ya, jangan sampai maaf. Ada kaitannya sama promosi judul. Nah, jadi ya, mungkin buat pemerintah kan sekarang lagi nangkepin judul. alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Gua Gue bantu tangkap semua. Gue paling demen nyepuin orang, gue paling demen. Karena dari awal Datanya ada di lu. Datanya ada. stasiun TV ya dari awal ya. Iya, dari stasiun TV pertama kali sebelum pemerintah ngomong buat nangkepin orang yang judul-judul gua, yang pertama kali yang berani ngomong di depan TV. Lu ngomong apa waktu itu? Sampai gua ngomong nih di depan TV, di Trans TV, di insert itu slot gua tahan. Gua stop. Lu datang ke Indonesia, lu berhenti slot. Karena gua nggak mau nerima orang yang pakai duit haram. Gua nggak mau. Dan di Indonesia nggak boleh. Gitu. Cindy ini yang ngasih kerjaan ke Loli. Ya, nanti Ya, ada waktunya, nanti ada waktunya. Jadi jangan dikoreksi sekarang. Nanti ada waktunya itu. Oke, cukup. Ya. Nanti ada waktunya. Jadi Ini berawal adalah- berawal fitnah itu dari bulan Maret. Ya. Jadi intinya berawal fitnah yang bergulir itu dari bulan Maret. Jadi- gitu. jadi Nanti intinya- awal mulanya dari Ya. itu tadi. Iya, jadi intinya fitnah. Itu semua fitnah. Jadi ini dalang. Jadi ini kayak cerita-cerita lucu, dalang. Ya, Isi kita buktikan nanti. Mudah-mudahan di nih ya kata-kata kita ya. Jangan dipotong nih. Iya. Jangan pernah dipotong. percakapan Cindy dengan kamu, dengan Cindy dengan Ada, Begini. Nanti itu. Jadi ini adalah cerminan perasaan luapan kemarahan seorang Fadel. Nah, sekarang ada concern pemerintah, terutama Polri, menangkap pelaku judol. Bahkan sampai kemarin masih ada. Pertanyaan berikutnya,
Dulu ada juga itu yang diperiksa. Kalau nggak salah saya NM. Katanya diperiksa urusan judol. Dan katanya akan ada gelar perkara. Nah, kita mendesak nih agar orang-orang yang sudah pernah diperiksa dan diduga mempromosikan judol untuk diproses dan beri kepastian hukum. Apalagi informasi yang terbaru tadi dari Fadel bahwa inisial C itu juga bagian yang tak terpisahkan dengan LM, gitu ya. Dan saya dari awal sudah bilang, saya masih ingat 1,5 bulan yang lalu, bahwa LM ketika akan balik ke Indonesia, syarat yang diberikan oleh Fadel dan keluarga tidak boleh menjadi endorse dari 303, begitu ya? Ya. Atau judo. Dan begitu sampai ke Indonesia, pada faktanya LM masih main itu. Betul ya? Ya. Karena ada sisa yang belum Betul. diberesin. Harus Ada di-upload. kewajiban dia Harus di-upload. dari UK yang belum diupload. Iya. Ketika itu diupload, maka ketahuan dengan Fadel. Ya. Fadel marah. Begitu kan? Ya. Kenapa kamu begitu? Dia bilang, saya memang masih ada kewajiban. Nah, proses ini semua diduga diketahui oleh C. Karena itu kami minta juga agar penyidik memeriksa C. Urusan ini gitu. Nah, kenapa dia marah? Karena pulang dari sana diberitahu kamu jangan main ini ya. Oke, tidak lagi. Iya. Kemudian orang tuanya Pak Umar dengan Bu Titin bilang kamu harus berubah, pakaian kamu jangan terlalu seksi. Itu dia nurut. Kemudian berhijab dia nurut, puasa dia nurut, sholat dia nurut. Maka keluarga ini dengan semangat ingin membina dia dan menyetujui sampai dia akhir balik atau umur sesuai dengan aturan negara. Tapi faktanya mereka dilaporkan. Inilah sesuatu yang membuat keluarga ini sangat marah. Kenapa? Karena menyangkut keluarga dan harkat martabat orang. Kalau lu ingin menghancurkan martabat Fadel, Fadel aja. Kenapa bawa nama keluarga Bajide? Kalau kamu benci kepada Fadel, kenapa kamu hina-hina Rasman? Bilang-bilang pura-pura ninja dan lain-lain. Ya, jadi ini monyet, saya pura-pura ninja, terus dia siapa? Mungkin kalau lihat anak saya kemarin, kalau digandeng dengan dia, jauh banget bandingannya. Ya, jadi saya kira itu. Oke, cukup ya? Udah, terima kasih Bang. Udah, terus gimana? Udah, sampai mana? Udah bener tadi. Neng jangan di. Belum ada komunikasi. Kalau bisa, gue mau komunikasi. Kangen gak sih? Dan gue akan cari cara terus untuk bisa komunikasi sama lu hari ini. Nih, jadi buat kalian semua, ingat ya, gue dilaporkan. Berarti gue dianggap pelaku. Dan gue meminta korban untuk keluar. Di mana-mana pelaku tidak mau korban untuk ngomong dan speak up. Untuk memastikan benar atau Di sini gua minta Loli untuk keluar karena dia dianggap korban. Dianggap, bukan dia yang korban, tapi dianggap korban sama orang. Ya. Jadi kalau misalnya memang apa tadi? Jadi kalau misalnya memang ibunya atau siapa ya kan ibunya itu nggak masalah. Tapi kalau dari saksi-saksi ini nih, saksi-saksi ini, gue ingetin sama ibunya Loli. Gua di sini ngejaga Loli dari dia di UK. Yang lain mana ada ya? Dari dia di UK. Video call, liatin dia. Lu kemana? Lu kemana? Lu balik. Lu di mana malam-malam balik? Itu gua. Lu bilang gua ngejahatin anak lu. Nih, gua di sini ngabisin waktu buat dia. Waktu gua habis buat dia. Dance gua keganggu semuanya buat dia. Karena apa? Gua mau ngejaga dia. Kalau dibilang semuanya, mana lu nggak pernah ngepost? Post itu bukan kata dari cinta. Post itu bukan kata dari cinta. Post itu bukan kata dari cinta. Cinta itu aksi, yang ditunjukin aksinya. Bukan buat postnya. Salah satu gelang ini. Iya, ini gelangnya. Ini gelang. Di Loli juga ada gelangnya, tapi dibuang nggak tahu gua. Gua nggak tahu deh kemana ini. Mudah-mudahan masih ada. Dari kucingnya. Gua sama Loli sayang banget sama kucing itu, ya. Siapa yang megang kucing itu, gua kejar nanti. Ya. Gua kejar. Ya, gua tahu siapa yang megang kucing itu.
Gue tahu siapa Jadi yang ada Jangan kucingnya. lempar batu sembunyi Baru ada yang tangan. terlupa saya. Del. Saya 2 malam yang lalu dihubungi oleh mantan suami OR, artis OR. Yang saya sebut aja lah Ola Ramlan ya. Saya tidak bermaksud untuk menyudutkan putra Ola Ramlan. Tapi karena ini disebut-sebut pernah berpacaran, disebut-sebut ya, diduga pernah berpacaran dengan LM, maka sebaiknya itu diperiksa. Nah, dia ini bayangin, sebelum dia ada pacarnya di UK, terus di Indonesia juga ada, terus dia begini, banget pengorbanan cinta dia nih. Saya kira luar biasa, mudah-mudahan Allah merestui, begitu ya? Iya, harus. Ya, dari Oke. awal. Kalau nggak dilihat, Ya. kalau nggak dilihat dari situ, sakit otaknya. Ya pokoknya dari awal Maret itu pas pulang Loli itu semua sekarang semua so peduli. Iya, so peduli. So bilang jangan ini, jangan so sayang. Dulu dari lu kemana aja? Sahabat Loli, gue tahu siapa orangnya, bukan mereka itu. Del. Cuman satu sahabat. Del. Siapa, Del? Tenang aja, tenang dulu. Siapa? Gue nunjukin kepada saksi semua, dan gue mau nyadarin ibunya Loli. Gue mau menyadarkan ibunya Loli, karena dia, gue yakin dengar dari kata-kata saksi ini, Pengaruh ya? kepengaruh. Gue mau dia dengar fakta dari gue langsung. Kamu mau nggak dipertemukan dengan dia langsung? Gue mau, saya mau om. Tolong dong Saya mau fasilitasi. fakta yang dari gua semuanya gua kasih. Tanpa harus ribut. Enggak usah ribut. Dia lebih tua dari saya. Calon mertua kan? Lebih tua dari saya hormatin. Gimana orang tua saya hormatin. Siapapun orang tua saya hormatin. Kok orang tua? Iya. Orang mertua itu 2 kali lipat dari mertua. Iya. Dari orang tua. Oh gitu. Oke. Oke. Thank you ya. Oke, Pak Del.